Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi nih di video pembelajaran bersama Ibu. Dan di sini kita akan membahas tentang materi yang berjudul Peristiwa Kebangsaan Masa Penjajahan. Nah, di sini sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Baiklah, ketua kelas tolong dipimpin doanya. Berdoa dimulai. Selesai. Baiklah, Ibu absen terlebih dahulu ya. Buskar, Yola. Oke, baiklah. Siapa yang tidak masuk di sini? Masuk semua. Alhamdulillah. Jadi, di sini sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, ada baiknya kita melakukan ice breaking terlebih dahulu. Baiklah, jika Ibu tanya, apa kabar kalian? Kalian jawabnya, Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar, tetap semangat. Bisa? Bisa. Baiklah, kita mulai ya. Apa kabar anak-anak? Nah, dan kita sudah melakukan ice breaking, dan sekarang Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, siswa mampu mengidentifikasi latar belakang tentang kedatangan bangsa-bangsa Eropa di Indonesia secara tepat. Yang kedua, siswa mampu menjelaskan peristiwa kedatangan bangsa-bangsa Eropa di Indonesia dengan kosakata yang baku secara tepat. Itulah tujuan pembelajaran kita pada hari ini, dan kita akan melakukan pembelajaran kita dengan mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Halo semuanya, pada video kali ini kita akan belajar muatan IPS kelas 5 SD tema 7 subtema 1 dengan materi peristiwa kebangsaan masa penjajahan. Tahukah kalian gambar apakah ini? Ini adalah rempah-rempah. Rempah-rempah begitu melimpah di bumi Indonesia. Tahukah kalian, jika rempah-rempah memiliki nilai jual tinggi setara dengan emas di kawasan Eropa? Karena bangsa Eropa membutuhkan rempah-rempah untuk kegiatan industri dan obat-obatan. Hal inilah yang menyebabkan bangsa Eropa melakukan penjelajahan samudera untuk menemukan penghasil negara rempah-rempah dan ingin menguasai perdagangan. Peristiwa kedatangan bangsa Eropa dimulai pada akhir abad ke-15. Banyak bangsa Eropa yang melakukan penjelajahan samudera. Bangsa Portugis melakukan penjelajahan samudera ke Indonesia pada tahun 1911 dan mendarat di pantai utara Sumatera atau tepatnya di Malaka. Tujuan mereka yaitu menghasilkan rempah-rempah dan menguasai pelabuhan Malaka sebagai pusat perdagangan. Setelah menguasai perdagangan rempah-rempah di pantai utara Sumatera, bangsa Portugis akan melanjutkan penjelajahan samudera mereka. Setelah menguasai rempah-rempah, bangsa Portugis melanjutkan penjelajahan samudera mereka. Pada tahun 1512, mereka mendarat di pantai Ternate, Maluku. Selanjutnya, bangsa Spanyol melakukan penjelajahan samudera pada tahun 1521 dan mendarat di pantai Tidore, Maluku. Tujuan mereka yaitu menyebarkan agama dengan strategi misionaris. Bangsa Inggris dan bangsa Belanda. Bangsa Belanda melakukan penjelajahan samudera pada tahun 1596 dan mendarat di pelabuhan Banten. Tujuan mereka mencari penghasilan negara rempah-rempah. Faktor penyebab bangsa Eropa melakukan penjelajahan samudera. Faktor ini disebut dengan 3G, yaitu yang pertama gold. Gold yaitu atau mencari kekayaan. Kekayaan yang mereka cari terutama rempah-rempah. Sekitar abad 15 di Eropa, rempah-rempah sangat mahal. Harga rempah-rempah semahal emas atau gold. Mereka sangat membutuhkan rempah-rempah untuk industri
obat-obatan, dan untuk bumbu masak. Yang kedua, glory atau mencari kejayaan. Di Eropa ada suatu anggapan bahwa apabila suatu negara mempunyai banyak tanah jajahan, negara tersebut negara yang jaya atau glory. Dengan adanya anggapan ini, negara-negara Eropa berlomba-lomba untuk mencari tanah jajahan sebanyak-banyaknya. Yang ketiga, gospel, menyebarkan agama. Selain mencari kekayaan dari tanah jajahan, bangsa Eropa juga membawa misi khusus. Misi khusus tersebut ialah menyebarkan agama kepada penduduk daerah yang dikuasainya. Tugas mereka ini dianggap sebagai tugas suci yang harus dilaksanakan ke seluruh dunia. Keempat, yaitu perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau yang disebut dengan iptek. Berkembangnya iptek seperti satu, dikembangkannya teknik pembuatan kapal untuk mengurangi samudra luas. Yang kedua, ditemukannya museum untuk persenjataan. Yang ketiga, ditemukannya kompas. Tahukah kalian, demi mewujudkan semboyan 3G tadi, bangsa-bangsa Eropa di Indonesia membentuk pemerintah kolonial di Indonesia. Tidak hanya urusan perdagangan, pemerintahan kolonial yang mereka bentuk semata-mata hanya untuk melenggangkan dan memperluas kekuasaan mereka terhadap bangsa Indonesia. Penderitaan rakyat Indonesia pun semakin bertambah. Masa penjajahan Portugis dan Spanyol. Masa penjajahan Portugis dan Spanyol. Berikut peristiwa penting pada masa penjajahan Portugis dan Spanyol. Masa penjajahan Portugis dimulai sejak tahun 1512 sampai 1575 dan Spanyol dimulai sejak tahun 1521 sampai 1529. Memonopoli perdagangan cengkeh dan pala di Maluku. Tahun 1522, Portugis membantu Ternate mendirikan benteng untuk mencegah serangan dari Tidore dan dibantu Spanyol. Portugis dan Spanyol bersaing untuk menguasai perdagangan rempah-rempah di Maluku. Persaingan Portugis dan Spanyol berakhir dengan adanya perjanjian Saragossa di mana Spanyol meninggalkan Maluku. Pada tahun 1575, Portugis berhasil diusir rakyat Maluku. Masa pemerintahan kolonial Inggris. Peristiwa penting pada masa kolonial Inggris. Masa pemerintahan Inggris dimulai sejak tahun 1811 sampai 1816. Thomas Stamford Raffles menjabat sebagai Letnan Gubernur sejak 19 Oktober 1811. Wilayah kekuasaan kolonial Inggris: Sumatera, Ambon, Banda, Pulau Jawa, Palembang, dan Makassar. Kondisi rakyat Indonesia sangat menderita. Kebijakan Inggris menghapus sistem tanam paksa dan memperkenalkan sewa tanah, membagi Pulau Jawa menjadi 6 kepresidenan dan lain-lain. Kebijakan di bidang ilmu pengetahuan. 1. Mengundang ahli pengetahuan dari luar negeri untuk mengadakan berbagai penelitian ilmiah di Indonesia. Kedua, Raffles bernama Arnoldi berhasil menemukan bunga bangkai sebagai bunga raksasa dan terbesar di dunia. Bunga tersebut diberinya nama ilmiah Rafflesia arnoldii. Yang ketiga, Raffles menulis buku History of Java dan merintis pembangunan Kebun Raya Bogor. Kebun Raya Bogor merupakan kebun biologi yang mengoleksi berbagai jenis tanaman di Indonesia, bahkan dari berbagai penjuru dunia. Kebijakan di bidang ekonomi. 1. Menghapus kontingenten atau penyerahan tanah diganti dengan sistem sewa tanah atau land rent.
Yang kedua, petani harus membayar pajak penggunaan tanah sebagai uang sewa, karena semua tanah dianggap milik negara yang dikelola oleh pemerintah kolonial Inggris. Dalam menjalankan sistem pajak tanah, Raffles mengalami kegagalan karena beberapa faktor, yaitu 1. Kesulitan untuk menentukan besarnya pajak untuk pemilik tanah karena ukuran tanah milik warga yang berbeda-beda. Yang kedua, sulit untuk menemukan ukuran dan tingkat kesuburan tanah petani. Yang ketiga, berbagai keterbatasan yang dimiliki oleh pegawai Raffles. Yang keempat, masyarakat yang berada di desa banyak yang belum mengenal mengenai sistem uang. Kebijakan di bidang pemerintahan, pengadilan, dan sosial. 1. Pulau Jawa dibagi menjadi keresidenan termasuk Yogyakarta dan Surakarta. Yang kedua, setiap keresidenan mempunyai badan pengadilan. Yang ketiga, melarang perdagangan budak. Berikut adalah pembagian 16 keresidenan di Pulau Jawa. Berikut peristiwa penting pada masa kolonial Belanda. Masa pemerintahan kolonial Belanda dimulai sejak tahun 1602 sampai 1942. Pembentukan POC. POC adalah Kongsi Perdagangan Belanda. Berdiri pada tanggal 20 Maret 1602 untuk memonopoli perdagangan rempah-rempah di Banten. Wilayah kekuasaan kolonial Belanda, yaitu hampir seluruh wilayah Indonesia. Kondisi rakyat Indonesia sangat menderita. Kebijakan Belanda, sistem tanam paksa, monopoli perdagangan, sistem sewa tanah, dan kerja paksa. Tujuan POC, yang pertama, menguasai pelabuhan penting. Yang kedua, menguasai kerajaan di Indonesia. Yang ketiga, memonopoli perdagangan. Kemerosotan POC disebabkan oleh dua faktor. Yang pertama, faktor internal, yaitu banyak pegawai yang korupsi. Yang kedua, sulitnya mengawasi wilayah kekuasaan POC yang luas. Faktor eksternal. Yang pertama, mencetuskan revolusi Perancis. Yang kedua, penentangan rakyat Indonesia berupa peperangan. Pembubaran POC. POC mengalami kebangkrutan dan dibubarkan pada tanggal 31 Desember 1799. Dan pengangkatan Herman Widedenles diangkat pada 15 Januari 1808. Bertugas mempertahankan Pulau Jawa dari serangan Inggris. Kebijakannya yaitu 1. Meningkatkan jumlah tentara. Kedua, membangun pabrik senjata di Semarang dan Surabaya. Yang ketiga, membangun jalan raya dari Anyar ke Panarukan. Dan yang keempat, membangun benteng-benteng pertahanan. Kebijakan memonopoli perdagangan. Pada mulanya, masyarakat Indonesia menyambut baik bangsa Belanda karena tujuan awalnya adalah perdagangan. Namun, hubungan baik tersebut berubah menjadi penjajahan dan memonopoli perdagangan Indonesia. Penjajahan ini dimulai dengan terbentuknya POC, di mana POC berusaha untuk memperoleh kekuasaan. Selain itu, POC juga menekan para raja untuk memberikan kebijakan perdagangan hanya untuk POC. Dengan begitu, POC pun dapat menguasai politik di Indonesia. Kebijakan sistem tanam paksa atau kerja rodi. Saat masa penjajahan Belanda, mereka melakukan kerja paksa yang membuat rakyat Indonesia sengsara. Kebijakan kerja paksa ini bertujuan untuk memperoleh keuntungan bagi Belanda. Bahkan terjadi kerja rodi yang dilakukan Belanda untuk membuat jalan dari Anyer sampai Panarukan sepanjang lebih dari 1000 km. Jalan ini penting bagi Belanda karena menjadi sarana transportasi pemerintah dan mengangkut hasil bumi. Namun, kerja rodi membuat jalan ini dilaksanakan setelah Belanda kehabisan biaya untuk membayar tentara dan pekerja profesional.
Alhasil, para pekerja yang berasal dari masyarakat Jawa tidak dibayar, bahkan mendapatkan tindakan di luar batas pri kemanusiaan. Konon, proses pembangunan Jalan Anyar sampai Penarukan memakan korban jiwa mencapai 12.000 jiwa. Aturan sistem tanam paksa. Pada tahun 1830, Pan de Bos menerapkan sistem tanam paksa di Indonesia yang bertujuan memperbaiki keuangan Belanda. Kebijakan tanam paksa ini memiliki beberapa ketentuan yang memberatkan rakyat dan dipenuhi banyak penyelewengan. Aturan pokok dari aturan tanam paksa antara lain: 1. Rakyat wajib menyiapkan 1/5 dari lahan garapan untuk ditanami tanaman wajib. Yang kedua, rakyat yang tidak memiliki tanah wajib bekerja selama 6 hari dalam setahun di perkebunan atau pabrik milik pemerintah. Yang ketiga, lahan tanaman wajib bebas pajak karena hasil yang disetor dianggap sebagai pajak. Yang keempat, setiap kelebihan hasil panen dari jumlah pajak akan dikembalikan. Yang kelima, tenaga dan waktu yang diperlukan untuk menggarap tanah wajib tidak boleh melebihi waktu yang diperlukan untuk menanam padi. Yang keenam, kerusakan atau gagal panen menjadi tanggung jawab pemerintah. Penyelewengan sistem tanam paksa. Dalam pelaksanaannya, sistem tanam paksa banyak mengalami penyelewengan antara lain: 1. Jatah tanah untuk tanaman ekspor melebihi 1/5 tanah garapan apalagi jika tanahnya subur. Yang kedua, rakyat lebih banyak mencurahkan perhatian, tenaga, dan waktunya untuk tanaman ekspor sehingga tidak sempat mengerjakan sawah dan ladangnya sendiri. Yang ketiga, rakyat yang tidak memiliki tanah harus bekerja melebihi waktu 1/5 tahun. Yang keempat, waktu pelaksanaan tanaman paksa melebihi waktu tanam padi 3 bulan, sebabnya tanaman perkebunan memerlukan perawatan terus-menerus. Yang kelima, setiap kelebihan hasil panen dari jumlah pajak yang harus dibayarkan kembali kepada rakyat ternyata tidak dikembalikan ke rakyat. Yang keenam, kegagalan panen tanaman wajib menjadi tanggung jawab rakyat atau petani. Akibat penyelewengan sistem tanam paksa. Yang pertama, banyak tanah terbengkalai sehingga panen gagal. Yang kedua, rakyat makin menderita karena wabah kelaparan. Yang ketiga, wabah penyakit merajalela. Salah satu tokoh Belanda yang menentang sistem tanam paksa adalah De Dekker dengan nama samaran Multatuli. Melalui bukunya Max Havelaar, dia mengusulkan langkah-langkah sebagai berikut: A. Pendidikan atau edukasi. B. Membangun saluran pengairan atau irigasi. C. Memindahkan penduduk dari daerah yang padat ke daerah yang jarang penduduknya, atau transmigrasi. Perlawanan rakyat terhadap bangsa Portugis. Perlawanan Kerajaan Ternate. Kerajaan Ternate juga melakukan perlawanan terhadap Portugis yang dipimpin oleh Sultan Ba'abula. Dengan dipimpin oleh Sultan Ba'abula, rakyat Maluku menyerang pos-pos perdagangan dan pertahanan Portugis di Maluku. Hasilnya, di tahun 1575, Portugis pergi dari Maluku dan Ternate mencapai puncak kejayaan di masa pemerintah Sultan Ba'abula. Perlawanan Kerajaan Aceh. Raja Aceh yang terkenal paling gigih melakukan perlawanan pada Portugis adalah Sultan Iskandar Muda. Saat itu, Sultan Iskandar Muda bersama Sultan Alu Mugayyad Shah bersama-sama melakukan perlawanan terhadap Portugis yang menguasai wilayah kerajaan Aceh. Perang dan perlawanan yang terjadi di Aceh dipicu oleh perebutan jalur perdagangan di Selat Malaka. Namun, perang ini tidak menghasilkan kemenangan bagi siapapun, karena pelabuhan Malaka pada akhirnya diambil oleh Belanda. Perlawanan rakyat terhadap bangsa Belanda. Perang Saparua di Ambon. Perang Saparua merupakan bentuk perlawanan rakyat Ambon terhadap pemerintahan Hindia Belanda di Ambon saat itu. Rakyat Ambon dipimpin oleh Thomas Matulesi atau yang kita kenal dengan nama Patimura. Selain itu juga ada pahlawan wanita Indonesia yang juga ikut berperang pada saat itu bersama Patimura, yaitu Christina Marta Tiahahu. Perang Padri di Sumatera Barat. Perang Padri merupakan perlawanan yang sangat menyita biaya dan tenaga yang sangat besar bagi rakyat Sumatera dan juga Belanda.
Saat itu, rakyat Sumatera Barat merupakan persatuan antara kaum paderi atau ulama dengan kaum adat, ditambah lagi dengan datangnya bantuan dari Aceh yang membuat Belanda kesulitan. Perang Padri dipimpin Tuanku Imam Bonjol. Belanda kemudian menerapkan sistem pertahanan benteng Stelsel dan menjadikan benteng Fort de Kock dan benteng Fort Pandacepelin menjadi benteng pertahanan serta dapat menang dengan menangkap Tuanku Imam Bonjol. Perang Diponegoro berlangsung dari 1825 sampai 1830 yang menjadi salah satu perang besar yang dihadapi oleh Belanda. Awal mula timbulnya perang ini adalah karena adanya campur tangan Belanda dalam urusan politik kerajaan Yogyakarta. Perang pecah pada 20 Juli 1825 di Tegalrejo dengan diutusnya serdadu Belanda untuk menangkap Diponegoro. Pada tahun 1830, Diponegoro bersedia berunding dengan Belanda di Magelang. Perundingan tersebut hanya menjadi tipuan dan Diponegoro akhirnya ditangkap dan diasingkan ke Manado. Perang Sisingamangaraja di Sumatera Utara. Perlawanan rakyat Sumatera Utara terhadap Belanda dilakukan oleh Sisingamangaraja 12 yang berlangsung selama 24 tahun. Pertempuran ini berawal dari serangan ke pusat pertahanan Belanda pada tahun 1877 dan berakhir dengan pengepungan benteng terakhir Sisingamangaraja di Pakpak. Perang Banjar. Perang Banjar berawal dari ikut campurnya Belanda dalam pergantian raja di kerajaan Banjarmasin. Perlawanan rakyat Banjar dipimpin oleh Pangeran Antasari setelah Belanda menangkap Prabu Anom. Peperangan pecah di Kalimantan dengan datangnya pasukan bantuan bagi Belanda yang membuat pasukan Pangeran Antasari terdesak. Perang ini benar-benar selesai pada tahun 1866 saat Pangeran Hidayat yang menjadi raja kerajaan Banjarmasin menyerahkan diri ke Belanda. Perang Jagaraga di Bali. Perang ini berawal saat Belanda dan kerajaan di Bali bersengketa mengenai hak tawon karang. Hak tawon karang sendiri merupakan setiap kapal yang kandas di perairan Bali adalah hak bagi penguasa di daerah tersebut. Belanda kemudian melakukan protes dan timbul serangan terhadap kerajaan Buleleng pada tahun 1846. Pada tahun 1906, seluruh kerajaan di Bali jatuh di tangan Belanda hingga rakyat Bali melakukan perang habis-habisan yang dikenal dengan Perang Puputan. Faktor penyebab gagalnya perjuangan melawan penjajah. Yang pertama, perjuangan masih bersifat kedaerahan. Yang kedua, perlawanan dilakukan tidak serentak. Yang ketiga, kalah persenjataan. Yang keempat, masih tergantung pada pemimpin. Yang kelima, Belanda menerapkan sistem politik adu domba, yaitu divide et impere. Pergerakan nasional Indonesia dibagi menjadi 3 masa. Yang pertama, yaitu masa awal pergerakan nasional tahun 1900-an. Pada masa ini, lahir banyak organisasi pergerakan seperti Budi Utomo, Serikat Islam, Muhammadiyah, dan Indisci Party atau IP. Salah satu organisasi yang besar pengaruhnya terhadap pergerakan nasional adalah Budi Utomo. Pada tanggal 20 Mei 1908, Sutomo beserta kawan-kawannya sepakat mendirikan Budi Utomo yang berarti usaha mulia. Karena sebagai organisasi modern yang pertama kali muncul di Indonesia, pemerintah RI menetapkan tanggal berdirinya Budi Utomo diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Yang kedua, masa awal radikal. Pada tahun 1920 sampai 1927-an, perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajah pada abad ke-20 disebut masa radikal. Karena pergerakan-pergerakan nasional pada masa ini bersifat radikal atau keras terhadap pemerintah Hindia Belanda. Mereka menggunakan asas non-kooperatif atau tidak mau bekerja sama. Organisasi-organisasi yang bersifat radikal adalah Perhimpunan Indonesia atau PI, Partai Komunis Indonesia atau PKI, Nahdlatul Ulama atau NU. Masa modern tahun 1930-an. Sejak tahun 1930, organisasi-organisasi pergerakan Indonesia mengubah taktik perjuangan menggunakan taktik kooperatif bersedia bekerja sama dengan pemerintah Hindia Belanda.
Organisasi-organisasi yang berhaluan modern antara lain Partindo 1930, PNI Baru, Partai Indonesia Raya atau Perindra, Gerakan Rakyat Indonesia atau Gerindro, dan Gabungan Politik Indonesia atau GAPI. Organisasi kepemudaan dan keagamaan lainnya yang ada dan berkembang pada masa itu antara lain Pergerakan Tarbiyah Islamiyah atau PERTI, Majelis Islam Ala Indonesia atau MIAI, Jong Islaminten atau BONS, Sumatera Tawalib yang lahir di Minangkabau, Persatuan Pemuda Kristen, dan Persatuan Pemuda Katolik. Berikut faktor munculnya rasa kebangsaan. Faktor internal, kejayaan masa lalu, lahirnya kaum pelajar, lahirnya kelompok terpelajar Islam, munculnya semangat persamaan derajat di masyarakat, perilaku Belanda yang mensesarakan. Faktor eksternal, perkembangan nasionalisme di berbagai negara, adanya politik etis dari Belanda, lahirnya Perang Dunia I yang menyadarkan para pelajar akan mengubah nasib bangsa, munculnya dorongan perlawanan karena perbedaan ideologi, dan kemenangan Jepang atas Rusia. Organisasi kepemudaan. Sebelum tahun 1928, terbentuklah 3 organisasi. Yang pertama yaitu Organisasi Pemuda Bersifat Kedaerahan. Yang kedua, Organisasi Pemuda Bersifat Nasional. Yang ketiga yaitu Organisasi Pemuda Bersifat Keagamaan. Dan pada tahun 1928, organisasi itu bersatu menjadi sebuah sumpah pemuda. Kongres Pemuda. Kongres 1 dilaksanakan pada tanggal 30 April sampai 2 Mei 1926. Kongres kedua dilaksanakan pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928. Dan menghasilkan: 1. Menerima lagu Indonesia Raya ciptaan W.R. Supratman sebagai lagu kebangsaan Indonesia. 2. Menerima Sang Merah Putih sebagai bendera Indonesia. Yang ketiga, semua organisasi pemuda dilebur menjadi satu dengan nama Indonesia Muda. Yang keempat, diikrarkannya Sumpah Pemuda. Dampaknya yaitu: 1. Melahirkan tekad untuk bersatu. Yang kedua, mempererat persatuan pemuda. Yang ketiga, menyatukan sikap kedaerahan menjadi bersifat nasional. Kongres Perempuan Indonesia. Yang pertama, tanggal 22 Agustus 1928 di Yogyakarta, menghasilkan membentuk Perserikatan Perempuan Indonesia atau PPI, merumuskan tujuan mempersatukan cita-cita dan usaha memajukan wanita Indonesia. Yang kedua, pada tanggal 20 sampai 24 Juli 1935 di Jakarta, menghasilkan membahas masalah perburuan perempuan, pemberantasan buta huruf, dan perkawinan. Yang ketiga, pada tanggal 23 sampai 28 Juli 1938 di Bandung, menghasilkan menyetujui RRU perkawinan modern dan menyepakati tanggal lahir PPI pada tanggal 22 Desember sebagai Hari Ibu. Baiklah, mungkin itu saja video pembelajaran kita pada hari ini, dan Ibu akan menyimpulkan tentang pembelajaran kita. Di video pembelajaran ini dapat disimpulkan bahwa kita dapat memahami peristiwa tentang penjajahan bangsa Eropa yang dilakukan dengan penjelajahan samudra. Dan di sana juga terdapat tentang sistem tanam paksa, kerja rodi, penyelewengan terhadap kerja paksa tersebut, dan masih banyak yang lainnya. Dan di sana juga pahlawan berusaha keras untuk melawan penjajahan dari Indonesia. Baiklah, mungkin itu saja kesimpulan Ibu pada video kali ini. Ibu akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.